Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa anak-anak kita di siang hari ini masih dalam limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti pembelajaran mapel akidah akhlak di siang hari ini. Kita syukuri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Udah kalinya kita aturkan selawat pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan suri tauladan untuk keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Dengan ungkapan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barokah bacaan sholawat kita semuanya diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan besok akan mendapatkan syafaatul udzmah di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran di siang hari ini kita mulai, saya akan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini senantiasa diberikan kemanfaatan, keberkahan untuk ilmu kita semuanya. Berdoa mulai dengan baca suratul Fatihah sama-sama. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Sya'unillahi lahumul Fatihah. Amin rabbal alamin. Semoga doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak, mapel akidah akhlak dengan materi menghindari dosa besar di kelas 11 ini. Sebelum kita mulai, sampai bisa membaca terlebih dahulu tentang pengertian hakikat tobat di LKS di buku ya. Ini Bapak saya buatkan rangkuman PTT untuk menjadikan kita lebih mudah dalam memahami materi menghindari dosa besar ini. Oke, bisa sampai lihat materi ini awalnya yaitu pendahuluannya kita belajar menghindari dosa besar ini, apa sih yang kita dapat. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian perilaku dosa besar. Di antaranya apa saja? Yaitu ada durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, makan harta yatim, dan korupsi. Tujuan yang kedua yaitu semoga kita dapat merinci, menyebutkan bentuk-bentuk perilaku dosa besar, yaitu dosa kepada orang tua, meninggalkan sholat, anak yatim, dan korupsi. Tujuan ketiga, siswa dapat mengkritisi perilaku dosa besar, durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, makan anak yatim, dan korupsi. Dan terakhir, siswa dapat menganalisis perilaku dampak negatif dan upaya menghindari dosa-dosa besar tadi itu. Oke, selanjutnya sampai di sini. Bisa amati beberapa gambar yang akan kita pelajari, namanya persepsi, memancing pikiran sampean apa yang dipelajari pada sehari ini. Yang pertama adalah gambar apa anak? Gambar orang yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu pada ibunya.
Jadi seperti kisah maling kundang ya. Dia durhaka membuat ibunya menangis, sedih sehingga mengutuknya menjadi batu. Jadi Allah mengazabnya, melaknatnya. Kemudian jadilah maling kundang ini batu karena apa? Durhaka pada ibunya. Yang kedua, anak bisa sampai mati yaitu gambar apa? Ada gambar masjid, musola, orang sedang melaksanakan sholat, tetapi di luar ada yang malah bermain-main. Itu dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Di saat dia ada azan sholat di masjid, jamaah sudah melakukan sholat, malah sedang melakukan sholat dia malah bermain, tidak menghiraukan panggilan Allah. Yang ketiga anak yaitu gambar daripada anak yatim. Anak yatim sedang berdoa, kita kasihani, kita belas kasih, tidak boleh kita menghardik, menghina anak yatim. Yang keempat adalah gambar tentang orang yang korupsi, menyelewengkan dana amanah yang diberikan kepadanya. Dan anak yaitu yang pertama kita mempelajari durhaka kepada orang tua dulu, termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Kita ketahui dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah mendapatkan birrul walidain ini apa? Setelah beribadah kepada Allah. Maka mafhum mukhalafahnya orang yang syirik kepada Allah dosa pertama, yang kedua dosa yang besar adalah durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh, karena apa? Jasa ibu dan ayah kita itu tiada bandingnya apapun jika kita ingin membalasnya. Kemudian dampak durhaka yang didapatkan kepada orang yang durhaka kepada orang tua ada 4. Yang pertama, dia dibenci oleh Allah karena dia durhaka, benci, mencelakai orang tuanya dan sebagainya. Yang kedua, disediakan azab di dunia. Jadi dia diberikan kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, dia dijamin masuk neraka bila mana orang itu tidak mau bertobat dan menyesali perbuatannya serta minta maaf pada orang tuanya, maka dia dijamin masuk neraka. Yang terakhir, termasuk golongan orang yang hina, karena apa? Dia meremehkan orang yang mulia, orang yang menyayanginya sejak kecil sampai dewasa, tapi dia meremehkannya, menghinanya. Itu gambarnya bisa sama mati, yaitu gambar maling kundang. Kemudian dalilnya bagaimana kita bentuk birrul walidain dan bentuk daripada durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Isra ayat 27 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tuanya durhaka dengan bentuk berkata saja, tidak boleh, apalagi membentak, mengkhianati dan lain sebagainya, memukul, itu tidak boleh. Maka perasaan orang tua, khususnya ibu atau ayah, itu sakit. Dalam sebuah kalam hikmah, ibu itu, seorang ibu itu ada suatu sakit yang dirasakan lebih sakit daripada ibu itu saat melahirkan. Apa itu? Yaitu ketika dia tersakiti oleh anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik, kan anak ya, semoga kita dijaga oleh Allah bisa menghindari dosa besar pada orang tua, khususnya ayah dan ibu. Udah bentuknya apa? Kita nggak boleh durhaka, yaitu kita disuruh apa? Berucaplah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Qulu qaulan karima. Karena selanjutnya yaitu meninggalkan sholat. Itu jelas bukan, sholat itu apa? Berarti orang yang melakukan kesesatan, meninggalkan kewajiban. Itu digambar ada berbagai bentuk dia meninggalkan sholat karena sibuk apa? Yang pertama sibuk bermain game, kemudian ketiduran. Padahal sholat itu kewajiban yang utama. Jadi manusia diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia ini tiada lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah kewajiban sholat. Dia sholat berarti dia melakukan dosa besar. Karena yang selanjutnya yaitu sampai bisa mati, yaitu dosa yang berikutnya yang besar adalah makan harta anak yatim. Kewajiban wali anak yatim menjadi tanggung jawab mengurus anak tersebut dan hartanya sebaik-baiknya. Pengurus lembaga yayasan itu berkewajiban menjaga harta dari titipan panti asuhan anak yatim. Ketika anak yatim telah dewasa mampu mengurus hartanya, maka hendaklah pewaris atau wali pengurus yayasan menyerahkan harta tersebut pada anak yang sudah tidak yatim tadi itu, yang sudah balik bisa mengelola harta bendanya. Kemudian selanjutnya dosa yang terakhir yang kita bahas adalah dosa korupsi. Korupsi itu apa anak? Yaitu penyelewengan, penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain ataupun kelompok ini tidak boleh. Karena apa? Kepercayaan termasuk suatu amanah dari rakyat yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi jika ada yang korupsi, maka apa akibatnya sangat luar biasa. Yang pertama jelas menyengsarakan kehidupan rakyat, sehingga rakyat akan menderita. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yaitu orang yang korupsi tidak amanah terhadap jabatannya. Kemudian anak-anak, sebelum saya mengakhiri daripada presentasi saya tentang PDT, nanti sampai bisa melakukan diskusi kelompok. Jika besok sudah masuk pertemuan tatap muka, sampai bisa mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Yang pertama sampai uraikan ya penyebab bahaya korupsi di masyarakat itu apa saja. Yang kedua, dampak yang diakibatkan dari korupsi apa saja. Kemudian yang ketiga anak yaitu upaya untuk memberantas korupsi. Ya, ini beberapa poin penting yang harus sampai diskusikan tugas kelompok. Kemudian tugas mandirinya juga ada ya. Sampai nanti mencermati, mencari artikel, memahami tentang kisah sahabat Nabi yang pernah durhaka pada orang tuanya, khususnya pada ibunya. Jadi siapa? Sahabat Alqamah. Tugas sampean di individu nanti yaitu uraikan mengapa dia jadi anak durhaka. Misalkan cari apa sih penyebabnya. Alqamah yang ahli ibadah kok tiba-tiba jadi durhaka pada ibunya. Apa yang penyebabnya ya? Kedua, dampak yang didapatkan dari cerita tersebut apa? Hikmah yang bisa sampean ambil daripada kisah kehidupan Alqamah. Bisa tulis sama catat. Yang ketiga, hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut itu apa? Hikmah pada yang baik-baik ya. Misal kita tidak boleh durhaka, kita harus berbakti pada orang tua meskipun sudah berkeluarga. Kemudian anak-anak, slide selanjutnya yaitu terakhir tentang keutamaan kita menghindari dosa besar. Besar itu yang tadi itu yang kita bahas, yaitu yang pertama meninggalkan sholat, memakan harta yatim, korupsi dan durhaka kepada kedua orang tua itu semuanya mempunyai keutamaan. Jika kita bisa menghindari, maka Allah memberikan 4 jaminan. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Yang ketiga anak yaitu kita akan diberikan tempat yang mulia bila mana kita menghindari dosa besar. Yang keempat, terakhir, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita telah menghindari dosa besar semaksimal mungkin. Maka ketika kita nggak punya dosa besar, maka tinggal dosa-dosa kecil itu saja. Dan dosa kecil itu pun dapat terhapus dengan perbuatan baik kita yang kita lakukan.
Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Firman Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek. Dalam arti juga ada ya, ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Yang artinya apa? Ikutilah perbuatan jelek tadi itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapus perbuatan jelek tadi itu. Kemudian kita bisa istiqomah berbuat baik terus ya, jangan sampai kalau dosa langsung segera berminta maaf dan diganti dengan kebaikan. Karena tugas akhir yaitu sampai bisa diskusi tadi itu mencari apa informasi melalui berbagai sumber ya, buku, media-media lain, perpus, internet, atau sumber media lain. Dan anak yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita bisa di kekuatan bisa menjauhi dosa-dosa besar tadi itu ya, dosa daripada orang durhaka pada orang tua, dengan sholat, korupsi, dan bahkan anak yatim. Kita semoga dihindari Allah Subhanahu wa taala kuat lahir batin untuk menghindari semua itu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Cukup sekian anak-anak presentasi saya di siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan keseriusannya. Semoga kalian semuanya menikmati ilmu yang barokah, manfaat, maslahat din wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.